Ya, hasil cukup meyakinkan diraih oleh PSIM Jogja saat tandang ke Stadion Maguwarjo melawan PSBS Biak. Dengan raihan poin tersebut, saat ini PSIM berada di peringkat ke-7. Ini hasil yang ditunggu-tunggu juga bagi para supporter pecinta PSIM Jogja. Ya, 4-2, tapi saya lagi-lagi oke, tapi ada kritik karena yang Oh, ngegolin baik. back dan gelandang. Langsung saja kita pantau. Gimana Pak? Hasilnya Pak? Ya ini hasil yang ditunggu-tunggu ya. Entah apapun proses permainannya, yang penting menang kan gitu. Ah, Harapannya kan gitu kan. ya. Karena ini kemenangan perdana di Putaran putaran kedua. kedua. Jadi pertanyaan-pertanyaan, tuntutan-tuntutan supporter agar tim ini menang, akhirnya menang. Dan menangnya ini di kandang lawan. Meskipun harus home yang cukup jauh ya. Wih, Away yang cukup jauh sekitar 10 kilo kan iya. dari pusat kota atau dari markasnya PSIM di Mandala Krida. Jadi ini sebuah keuntungan sebenarnya bagi PSIM kemarin. Home-nya ini nggak jauh, away-nya nggak jauh. Apalagi nanti setelah ini akan disibukkan oleh pertandingan-pertandingan yang sangat padat. Sangat jauh. Beneran jauh habis ini. Jauh. Habis ini langsung ke Padang, habis Padang balik lagi menjamu Jepara. Jepara. Jamune Jepara nggak di Mago lagi ya Mi ya? Enggak di Nah, SSA. ya kemarin pertandingan di babak pertama PSIM nggak begitu banyak memegang kendali ya, atau kontrol pertandingan, dan SPS Biak ini eh, seperti musim lalu saat menghadapi di laga pertama, leg pertama. Saya pikir mereka nggak ada perubahan, malah semakin kenceng kelihatannya gitu kan. Hanya saja PSIM ini cukup apa ya namanya, cukup beruntung dari beberapa peluang dari PSBS ini nggak bisa gol di babak pertama. Ya kita cukup terkejut dengan gol-gol yang begitu mudah ya yang terjadi di babak pertama kemarin, terutama yang ke gawang PSIM. Jadi awalnya kita menganggap kemenangan gol pertama Ramos ini akan membuat laga ini berjalan lebih mudah bagi PSIM. PSIM bisa mengontrol pertandingan, tapi kenyataannya malah bertolak belakang. Setelah gol pertama nyaris PSIM ini kehilangan kendali. Kendali dipegang oleh PSBS. Ya, untungnya dari beberapa kali peluang-peluang yang dihasilkan, tak satu pun yang jadi gol tambahan kedua bagi PSBS ya. Nah di babak kedua perubahan ini terjadi. PSIM lebih mengontrol pertandingan, meskipun tidak mutlak mereka mengontrol pertandingan, tapi yang jelas mereka itu bisa memantau apa namanya, bisa memegang bola itu agak lama, kemudian ball posisinya juga berjalan smooth. Kemudian pergerakan beberapa pemain, terutama pemain wing kiri ya, left back kayak Yusaku, kemudian bergantian di situ ada Andi Irfan sama eh Abioso kalau nggak salah ya. Abioso, betul. Cuma Abioso kemarin nggak begitu tampil wow, Iya. hanya eh, Irfan lah yang sebenarnya tampil lumayan bagus ya. Ya. Koordinasinya dengan Yusaku ini seperti sudah hidup, dan Raka kemarin diparkir Iya. ya. Dan kemudian saya pikir ini keputusan yang tepat. Ternyata tidak hanya kita aja yang mengamati bahwa Raka ini terjadi penurunan ya, Iya. tapi juga Van Gastel juga merasakan itu, dan akhirnya dia ambil keputusan dia memasukkan Rio mulai babak pertama. Jadi ini beberapa pemain-pemain yang selama ini menghuni bangku cadangan bisa jadi akan menjadi reguler Hmm. di beberapa di sisa pertandingan ke depan lah. Iya. Kayak Rio ini, kalau Rio kemarin bermain bagus, Iya. cukup konsisten, dia juga cukup berani dalam melakukan overlap ya. Dan kelebihannya Rio ini dia mau inverted masuk ke dalam gitu kan. Jadi menambah keunggulan
pemain bertahan di lini tengah ya membantu Ratmasov kan. Nah ini yang menarik kan. Nah, selama ini Raka ini kan sangat jarang dan Raka ini seperti gampang kehilangan bola gitu. Rio kemarin tampil cukup bagus meskipun dari sisi kecepatan dia juga sering kalah lari dari winger-wingernya. Iya. Iya ya, terutama di situ dia kan harus berhadapan sama Barbosa. Iya, Eduardo Barbosa. Nah, ini yang pemain yang cukup kencang dah sebenarnya. Nah ini tapi Rio kemarin lulus ujian lah. Rio lulus ujian. Dan kedepannya saya lebih safe ya kalau melihat Rio main di sisi itu kan daripada Raka. Dia yang berikutnya sisi penjaga gawang masih dapat kritikan tajam. Beberapa pengamat, supporter ataupun netizen ini juga melihat bahwa Cahya Supriyadi ini sedang mengalami penurunan. Meskipun kemarin save-nya juga lumayan banyak, tapi gol-gol yang bersalang ke gawangnya ini bukan gol-gol yang sulit ya, Iya. yang sebenarnya bisa diantisipasi. Ya ini kelemahan ini kita berharap Van Gastel juga melihat itu. Tapi kalau di sisi penjaga gawang saya pikir agak sulit bagi Van Gastel untuk memasang Harlan ataupun si Fikri. ya. Kalau di lini depan Aljeta Akhirnya. ini yang kali pertama ya. Iya. Aljeta ini disubstitusi. Pertandingan masih cukup lama, Iya. 6 masih 60-an ya. menit 65 diganti. 65 diganti, masih ada 25 menit tersisa dan masuklah Corvi. Ternyata Corvi kalau diplot sebagai striker cukup oke. Iya. Cuma sayang naluri wingernya ini belum hilang. Jadi beberapa kali dia masih terbawa naluri basicnya kelihatannya sebagai seorang winger. Beberapa kali dia membuka ruang ke kiri ataupun ke kanan yang memaksa di kotak penalti ini agak kosong. Nah, untung Si Valente kemarin tampil bagus lagi kan, setelah di pertandingan sebelumnya juga agak sedikit menurun. Dia tampil bagus. Hanya sayang dia dapat kartu kuning. Besok dia absen kan Iya. lawan Padang. Ini menjadi pukulan telak karena Zee apapun meskipun dia tampil buruk pun dia tetap menjadi motor serangan bagi PSIM ya. Tapi kita nggak usah khawatir, kemarin Doni juga sudah main yang kedua kali meskipun hanya 4 menit Betul. ya kan, tapi dia hampir cetak gol Ya, backheel. ya. Dan inilah yang sebenarnya kita harapkan dari gelandang-gelandang dari PSIM. Mereka nggak cuma menunggu di second line, tapi kalau ada peluang masuk juga ke kotak penalti kan, sehingga menambah keunggulan pemain sendiri di situ, sehingga pemain-pemain belakang lawan pun akan terpecah karena pemain gelandang ini ikut maju. Saya pikir pertandingan kemarin ini sebuah rebound bagi PSM ya untuk membuktikan diri bahwasanya mereka pantas mendapat kemenangan, dan kemenangan ini sangat penting untuk menaikkan moral mereka kan. Karena kalau kemarin nggak menang, meskipun PSM sudah nabung poin cukup banyak, kalau kemarin nggak dapat 3 poin, posisi mereka pasti akan pelan-pelan akan tergusur ya kan. Beruntung kemarin bisa menang dan akhirnya masuk ke peringkat ke-6 meskipun akhirnya turun lagi ke peringkat 7 setelah Bayangkara menang dari Dewa. Tapi Bayangkara ini kan surplus 1 pertandingan ya. Iya. Nah, besok lawan Padang saya pikir PSIM juga tidak perlu dalam tanda kutip ngoyo-ngoyo untuk dapat poin 3 karena kondisi tim ini juga nggak begitu mempadai ya. Tapi kalau ada peluang memang bisa mendapatkan poin 3, saya pikir dapat poin 3 ini juga cukup realistis. Tapi apapun PSIM itu nggak pernah menargetkan main bertahan.
Iya. tetap mereka pasti akan menyerang dan keluar menyerang. Dan ini dengan 36 poin ya Mi ya. 36 sekarang. 36 poin ini butuh hitung-hitungan matematikanya. Itu butuh 7 poin lagi Iya. untuk menjauh dari kejaran tim yang ada di peringkat Degradasi. di zona Sijak ya? degradasi. Ya, Persija, Persis, Padang. Kalau nggak salah PSBS Biak. sekarang Biak. Biak di bawah ya kalau nggak Biak salah ya. bawah. Iya. Biak, Persis sama Persija. Ya pokoknya harus selisihnya itu harus 7 poin. Iya. Mereka tuh sudah bisa lepas dari jeratan degradasi gitu Atau kan. hitungan gampangnya 42 poin lah biar safe. Mungkin itu aja Pak. Ya. Oke, Pami yang disampaikan oleh Pancasila. Tapi yang menarik, Mi, Apa? Minggu ada 3 gol kan Thomas kan? 4. Enggak, sama terakhir kemarin. 4. Enggak, yang terakhir kemarin emang 2 gol. Kemarin 2 gol. Kemarin yang 2 lawan- gol. sebelum lawan Biak. Lawan Bali 1. Lawan Bali 1. Terus lawan Madura 1. Enggak, yang lawan Biak kan 2. 2 ya. Beres, Ah. 2 pertandingan berturut-turut kan? Oh iya betul. Nah, apakah ada niat Aku nih tahu gatel arahnya untuk menjadikan Bingo sebagai striker, Haljita sebagai back? Enggak lah kalau itu. Nah, tapi emang aku menyoroti ini ya. Ini sebelum ke statementnya Gasol ya. Oke. Dari beberapa pertandingan terakhir, Franco memang jadi lebih sering maju daripada biasanya. Intensitas dia untuk naik jadi lebih sering, termasuk kemarin laga di Maguwarjo lawan Biak itu kalau bisa aku simpulkan itu laga yang enjoyable, dalam arti menarik untuk ditonton karena aku cuma fokus ke pertandingan saja. Kalau biasanya di laga-laga kandang di SSA atau laga away waktu itu ke Tangerang dan ke Manahan, fokusnya tuh banyak Mas, karena kadang ada intrik di area tribun penonton, jadi fokus ke situ, terus harus nonton streaming juga atau pokoknya banyak variabel yang harus diperhatikan lah. Sementara kemarin di Maguwarjo itu kan tanpa penonton, jadi pure fokus ke pertandingannya doang, dan instruksi pelatih, komunikasi antara pemain tuh terdengar lebih jelas. Kemarin Van Gastel pakai strategi yang kayak biasanya 4-3-3 atau 4-2-3-1, Nermin Haljeta jadi ujung tombak di depan, tapi pada saat permainan sudah berlangsung ada penyesuaian di mana mereka jadi pakai 3 back sejajar, Yusaku, Franco dan Yop. Karena Rio beberapa kali geser ke tengah jadi double pivot bareng Rahmatso. Nah, itu cukup menarik dan aku notisnya karena gini. Beberapa kali Rio diteriaki Yop sama Franco untuk segera mundur. Rio comeback ketika Biak dapat bola serangan balik karena posisi kanannya masih ada lubang, Rio masih di area DMF. Ini sesuatu yang menarik karena di pertandingan biasanya kita jarang untuk dengar sejelas itu komunikasi antar pemain. Van Gastel sendiri kemarin di sesi preskon setelah pertandingan dia bilang di babak pertama memang timnya tidak sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan. Biak main disiplin, mereka malah secara jumlah peluang lebih banyak dan lebih membahayakan. Salah satu pemain yang harus dinotis atau dapat special mention adalah pemain mudanya Pak, Damianus Yano Putra. Itu Itu yang nomor 27 itu yang saya sering saya perhatikan itu. Iya, kemarin juga mainnya licin sekali, susah dibendung, termasuk proses golnya Eduardo Barbosa itu diawali dari gerakannya dia, terus di dalam kotak yang ngasih pre-assist Pablo Andrade, dari Pablo Andrade ke Liquiñas passingnya ke Barbosa dan gol pertama. Tapi terlepas dari proses gol itu memang beberapa kali si Damianus Yano ini merepotkan banget secara pergerakan, dan aku nggak tahu kenapa di awal babak kedua dia digantikan oleh Ilham Udin Main. Tapi sejak dia digantikan dan PSM jadi lebih pede menguasai bola, termasuk golnya Franco itu menit 64, nggak lama golnya Ze Valente itu selangnya 4 atau 5 menit. Dan kredit juga untuk Derry Corve, kemarin dia membuktikan dirinya bisa jadi striker, shoot dan akurasinya menurutku pribadi lebih oke ternyata daripada Nermin Haljeta. Proses golnya si Valente itu second ball shoot on targetnya dari tendangan Corve. Terus kemarin di sesi preskon Van Gassel sempat mengkonfirmasi soal
akhirnya mengganti Nermin Haljeta di pertandingan ke-23. Dia bilang mengganti pemain tuh bukan keputusan yang mudah, apalagi dia menjalankan sebuah sistem yang mana selama 22-23 pertandingan Nermin Haljeta dianggap bisa menjalankan peran di sistem itu. Terus kemarin dia bilang mungkin bagi kalian mudah mengatakan atau meminta saya untuk mengganti pemain, tapi saya punya banyak pertimbangan. Bagaimana etos kerjanya dia, bagaimana komunikasi dan sikapnya dia, itu menjadi catatan bagi saya. Terus akhirnya kemarin Nermin diganti Corve, terus aku sempat nanya follow up, mungkin nggak sih Corve jadi starter di pertandingan berikutnya, karena melihat penampilannya dia di pertandingan lawan Biak cukup oke. Dia sih jawabannya masih mengambang, dalam arti tidak langsung memutuskan atau tidak memberi jawaban pasti karena masih ada beberapa hari persiapan, tapi situasi itu mungkin terjadi. Terus juga Ze Valente absen, dia bilang tentu Ze adalah pemain yang penting tapi sekarang dia tidak tersedia untuk tim, dan ini situasi yang harus kita hadapi. Ada beberapa pemain lain di skuad kita yang bisa menggantikan dia. Ini momentum untuk pemain pengganti membuktikan diri mereka, mendapat kesempatan bermain. Terus pas di sesi preskon yang hadirkan Ze Valente juga, dia bilang ya bukan menyesal ya, tapi ya udah itu yang terjadi, dia harus akumulasi kan dapat 7 kartu kuning, dan dia melihat ini ada sisi positifnya di mana dia bisa recovery lebih lama, bisa persiapan untuk laga selanjutnya, laga home lawan Persijap Jepara. Terus apalagi ya kemarin yang disampaikan Gasto, ya itu timnya terlalu mudah kebobolan lewat proses yang harusnya bisa diantisipasi baik itu oleh back atau oleh kiper. 2 gol kemarin itu kan bukan gol yang dalam tanda kutip skemanya yang susah diantisipasi, sebenarnya bukan kan ya, tapi dia concernnya itu beberapa pertandingan terakhir timnya masih mudah dibobol lewat skema-skema yang harusnya bisa diantisipasi. Itu sih. Terkait dengan gol mudah ini Gasal menyoroti nggak di lini pertahanan kah atau apa gitu? Ya dia bilang kalau tidak secara eksplisit ya Mas, tapi kalau dari yang gua amati memang salah satu kendalanya PSM dari mungkin pekan-pekan tengah sampai sekarang tuh man-to-man markingnya. Kayak gol ya pertama siapa sih, Eduardo Barbosa, itu nggak ada pemain yang marking Barbosa, justru pemain yang inisiatif untuk nutup dia adalah Ze Valente. Kalau dilihat di replaynya harusnya itu di posisinya Yop atau Rahmatso, tapi malah Ze Valente yang cover di situ. Terus golnya Ruyeri itu juga gol yang aneh, dia lolos dari Jebakan offside. jebakan offside yang harusnya itu nggak boleh lepas dari Yop itu. Ya berarti kan secara Itu tidak langsung Yop sebenarnya udah naik, cuma yang ketinggalan satu. Siapa? Ya Yusaku. Yusaku di kiri. Oh, Yusaku iya. ketinggalan, becak. Iya Yusaku. iya. Ya intinya betul. Maksudnya kayak pas kita track back mundur laga lawan Persebaya, lawan Kediri, lawan Borneo, salah satu permasalahannya PSM itu adalah man to man markingnya para pemain tidak solid, tidak konsisten. Itu yang ku amati termasuk di pertandingan kemarin lawan Biak. Man to man markingnya mereka nggak cukup oke. Beda kayak misalnya pemain-pemain yang memang sudah di drill. Masalahnya itu ya, pemain di PSM aku merasa tidak ada yang cukup garang atau berani main agak kotor untuk man to man markingnya. Hampir nggak ada di PSM. Doni pun Ada Reva tuh kotor. Reva terlalu iya betul, tapi kan sekarang juga sudah jarang dapat menit bermain setelah Yop ada di skuad, dan kayaknya Reva perlu bersabar lebih lama ya untuk dapat menit bermain lagi. Ya kalau Yusaku cedera. Iya. Mencok. Ya situasinya Comat. mungkin itu yang bisa menggantikan. Ya. Oke, Pak Nanto, kemarin main di bawah guyuran hujan yang cukup deras. Iya. Pak Nanto melihat apakah PSIM kemarin itu bermain dengan cara PSIM dan apa menjadi faktor kekalahan dari PSBS Biak setelah tidak ditangani oleh Pak Kahudi, Pak? Apakah Ada loh Pak. mengubah gaya permainan atau memang ya Ya, Tetap nggak oke ada. karena nggak ada Kahudi nih? yang jelas dari PSM sendiri ya, Ya, meskipun main di hujan yang cukup Ya. deras, sebenarnya karakter PSM ini nggak hilang. Mungkin hanya hilang sekejap di babak pertama, tapi di babak kedua mereka sudah kembali lagi. Iya. Dan hanya saja PSIM ini
kemarin apa ya, dipaksa untuk banyak berlari oleh pemain-pemain Biak. Iya. Hingga mereka itu sepertinya sedikit apa ya namanya, sedikit berusaha untuk menjaga kedalaman pertahanan. Nggak kayak lawan Bali United kan. Lawan Bali pertahanannya PSIM sangat-sangat tinggi. Tapi kemarin sepertinya Van Gastel dan pemain-pemain belakang PSIM ini sadar bahwasanya Biak ini punya kecepatan yang oke untuk melakukan counter attack gitu Iya. kan. Dan rata-rata golnya Biak itu kan dari situ Iya, semua. fast counter betul. Ya kan. Nah, ini diantisipasi betul oleh PSIM. Hanya saja dari sekian banyak counter attack yang dilakukan oleh Biak memang tidak semuanya menghasilkan gol. Gol-gol itu malah terjadi dari momen-momen yang sebenarnya bukan counter attack gitu kan, Iya. tapi build up. Hanya yang menjadi concern kita, pemain-pemain PSIM ini kelihatan sangat mudah untuk kebobolan dengan gol yang cukup konyol gitu loh. Kayak 2 gol kemarin, gol terutama gol pertama ya. Iya. Gol pertama itu kelihatan sekali Ratmasov ini nggak bisa menutup posisinya Ruggeri kan, Iya. sehingga dia bebas melakukan syuting dari luar kotak penalti. Itu sebenarnya posnya si Rahmatso. Ratmasov di situ, gelandang bertahan kan. Nah, terpaksa Z yang harus menutup. Ya, Z ini kan kalau dari sisi Defensif defensif jauh kurang lah, ya betul. jauh sekali. Terus kemudian dari sisi PSBS ya, saya juga apa ya namanya, heran dengan PSBS itu loh. Sebenarnya ditangani Kaudi ini kan juga nggak jelek-jelek amat, beberapa kali menang gitu, dan beberapa kali kalaupun kalah pasti menyulitkan tim-tim yang mereka hadapi. Iya. Dan tim yang mereka hadapi itu sebelumnya kan bukan tim-tim sekelas yang papan bawah semua. Persib Bandung gitu kan. Banyak lah yang ada di levelnya lebih tinggi. Tapi kemarin kelihatan sekali Miriam Mihail ini memang agak berbeda makomnya ini. Makomnya beda dengan Kahudi. Kalau Kahudi ini kan elek-elek seperti itu, dia memahami. Ya, memahami karakter pemain-pemain, iya terutama PSIM. Dan dia paham betul karakter sepak bola Indonesia. Jadi dia nggak berani memaksa bermain seperti Biak kemarin, itu nggak berani. Dia pasti akan menumpuk pemain belakang, kemudian akan berusaha untuk counter attack. Ya sangat pragmatis memang. Ya tapi kalau dari kubu PSBS Biak sekarang ya bicaranya ya bicara pragmatis. Bukan lagi bicara tentang apa namanya pembentukan tim, enggak, pembentukan karakter bermain itu enggak. Sekarang ini ya pragmatis karena kompetisi sudah separuh lewat kan. Iya. Ini tinggal 11 pertandingan dari 34 pertandingan. Udah nggak mungkin lagi kita bicara pembentukan tim, mematangkan tim gitu, enggak. Ini ya udah pragmatis. Jadi saya pikir konsep yang dibawa Kahudi ke PSBS ini jauh lebih menarik dibanding Mihail sendiri gitu kan. Tapi saya Itu. nambahin sedikit juga ini sih, maksudnya betul kita bahas mungkin Biak punya masalah internal entah finansial atau apapun itu ya. Tapi emang mainnya bagus loh, terutama pemain-pemain asingnya kayak aku aku nggak expect, wah bagus banget ya ternyata mereka di tengah mungkin situasi atau dinamika yang tidak ideal di internalnya, tapi mainnya tetap ngotot, tetap iya, hampir semua pemain asingnya oke loh, termasuk ya Pablo Andrade, Sandro, solid loh sebenarnya. Cuma ya itu situasinya mungkin tidak menguntungkan dan Mihail kayaknya kemarin dari yang saya lihat ya masih ada apa namanya masalah komunikasi dengan para pemain di lapangan karena ternyata dia tidak berbahasa Inggris. Dia berbahasa apa, Slovenia ya? Aku nggak tahu dia Eropa Timur kayaknya. iya Slavia, bahasa Slavia, Iya. bahasa Rusia. iya kayaknya ya. Pokoknya dia nggak berbahasa Inggris terus pas pertandingan itu
dia berulang kali manggil beberapa pemain ke pinggir lapangan untuk ngasih instruksi tambahan karena mungkin tidak Untuk sesuai, nasional. iya tidak sesuai dengan kemauannya dia. Sementara Van Gastel hampir 90 menit hujan toh. Dia jarang ngasih instruksi ke pinggir karena nggak bawa jas hujan dan kayak takut basah. Angin. Oh, kayak yang sering ngasih instruksi malah asisten pelatih. Siapa? Kau di. Bukan dong. Kau di nggak ada ya? Kaudi ada. Kaudi juga masih di tim Biak kan, tapi di tim PSIM Van Gastel lebih baik duduk. Kaudi kemarin nggak ikut Ada. ngomong-ngomong ya? Oh enggak. Duduk Tapi- manis dia. Yang ngasih instruksi di pinggir lapangan ke beberapa pemain lokal. Kalau Mihail, ya itu sih. Dia beberapa kali manggil pemain ke pinggir untuk ngasih instruksi baru atau instruksi tambahan karena mungkin skemanya tidak sesuai yang dia inginkan. Ya tapi overall sebenarnya dari yang kulihat PSBS Biak mainnya bagus. Dan di akhir musim ini prediksi gue aja, pemain asingnya mungkin akan baik diminati tim-tim lain. Yang asisten pun siapa mungkin? Yang Iya. asisten Asisten ya? bukan Mihailnya. Apa yang dia katakan selanjutnya? Ya itu bahasa apa sih? Hah? Gorbedo, Rumania ya? Aruelo. Iya, iya, ngono kuwi. Dia ngomong panjang tapi Nggak ada yang apa? ngerti. Bukan gak ada yang ngerti kan ada penerjemahnya. Tapi penerjemahnya tuh Ya podo wae itu. menerjemahkannya dari apa yang dia ingat Apa karena dia dia tahu. nggak nyatet. Oh, Ya secara garis besar dia bilang kami menghadapi tim yang memang lebih bagus dari kami. Terus tujuannya kami adalah bertahan. Terus yang hadir pemain itu Pablo Andrade. Abis ini kalau nggak salah Biak tuh lawan Persik Kediri. Dia bilang ya di pertandingan selanjutnya lawan Persik Kediri kami tidak realistis rasanya untuk mencari 3 poin. Jadi target kami adalah 1 poin. Terus pertandingan yang cukup sulit lawan PSIM, mereka tim yang bagus, tim yang secara kolektivitas mumpuni. Kami kalah kolektivitas dari mereka dan ya sebatas itu aja sih. Pak Nanto sejauh ini di 2 pertandingan Ramadan ini ada penurunan nggak Pak dari performa PSIM Pak? Secara fisik mungkin atau secara permainan? Nggak ada penurunan, malah grafiknya menaik kan sebenarnya. Dari pertandingan lawan Bali United ya kita lihat di Bali United itu kan sebenarnya apa ya namanya unforced error kan, Iya. banyak yang karena kesalahan-kesalahan konyol gitu kan, kesalahan-kesalahan 1-2 pemain, bukan secara keseluruhan ya. Terus kemudian di babak kedua mereka bangkit, bahkan mampu menyamakan jadi 3-3 Juga kan. sama. Ini kan sebuah pencapaian luar biasa. Terus kemudian lawan Sebelumnya Kediri Kediri itu juga sebenarnya bagus, tapi mainnya di kandang lawan lawan gitu kan, sehingga ya agak sulit sih untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya harus dimenangkan, tapi dua-dua sepertinya juga hasil yang cukup realistis kan. Iya. Saat itu loh ya, saat kita melihat bagaimana cara Kediri main gitu kan, kemudian cara PSIM juga main seperti apa. PSIM juga sama di pertandingan kemarin tuh, PSIM hampir sama saat menghadapi Persik Kediri. Mereka kehilangan momentum untuk menjaga kontrol bola. Iya. Hanya saja perbedaan kualitas pemain dari Kediri dan Iya. Biak ini sebenarnya perbedaannya cuma di satu. Kalau secara kualitas jelas menang Kediri ya. Ya kalau Biak pemainnya, terutama pemain asingnya lah, Iya. ya tipis-tipis di bawahnya. Hanya saja Kediri ini kelihatannya pemain-pemain ini kalau dari sisi kualitas individu sudah oke, tapi dari visi bermain mereka juga oke. Nah cuma dari siapa namanya, dari Iya. Biak ini secara individu mereka sebenarnya sangat oke, tapi dari cara bermain mereka yang Iya. belum oke. Kolektif ya. Secara kolektif mereka, jadi mereka seperti bermain sendiri-sendiri. Jadi Iya. ibaratnya kayak show of force lah. Iya. Show of force bahwasanya mereka punya kualitas individu yang bagus. Dan itu korbannya ya PSIM. PSIM kan akhirnya terpaksa harus bermain
bercapek-capek ria kan kemarin. Iya. Diajak lari terus loh itu. Ya itu nambahin sedikit, Gasol sempat bilang di beberapa pertandingan terakhir ini rasanya kami atau para pemain terlalu banyak mengeluarkan tenaga daripada seharusnya untuk mengejar ketertinggalan karena lawan Kediri mereka tertinggal dulu 2-1 apa 2-0 gitu. Terus lawan Bali tertinggal 3-0, terus kemarin lawan Biak juga 1-1. Terus ya intinya di beberapa pertandingan terakhir kami terlalu banyak mengeluarkan energi atau tenaga yang harusnya itu bisa kami simpan atau tidak perlu seperti itu kalau kami bermain lebih efektif gitu. Kurang lebih itu jadi catatannya dia. Dan kayaknya juga Van Gassel agak susah nih Mi untuk mengatur pola latihan selama Ramadan ini. Jujur ya, karena pure latihan kan cuma bisa dilakukan sore hari, jam 4 lah Ini minimal. pengalaman dia pertama kali yang Iya, ngelatih. orang-orang yang banyak puasanya gitu. Iya, karena Pemain yang banyak Gastel puasanya. itu kan memang karirnya banyak di Eropa ya. Dia di Belanda, habis itu di Turki. Dia pernah di Asia sih, tapi di Cina juga kan nggak puasa para pemain di sana. Sementara di Indonesia mayoritas pemain dan negara kita negara Muslim mayoritas hampir mungkin 60-70% pemain berpuasa lah, termasuk staff ya, staff pelatih. Jadi dia mau nggak mau ya kompromis dengan situasi itu, latihan jam 4 sore dan dia bilang di situasi seperti ini di mana jarak antar pertandingan sangat dekat dan pemain harus berpuasa ini sangat sulit untuk seorang atlet di mana mereka harus latihan rutin, harus bertanding di jeda yang pendek. Saya tidak berpuasa memang, tapi saya membayangkan menjadi para pemain yang harus berpuasa, tidak makan dan minum ini situasi yang sangat menyulitkan. Dia bilang kayak gitu. Termasuk selain penyesuaian jadwal latihan, dia juga mengkritisi dalam tanda kutip soal jadwal pertandingan. PSIM bukan terakhir ya, waktu itu main tanggal 23 Februari lawan Bali United, tanggal 27 Februari lawan Biak, 4 Maret besok udah lawan Semen Padang. Dalam rentang waktu 10 hari mereka memainkan 3 laga. Untungnya di laga away kemarin itu di Sleman, jadi secara jarak masih cukup memudahkan atau cukup singkat lah dari SSA ke Sleman baru away ke Padang. Aku nggak ngebayangin misalnya kemarin away-nya kemana Ke misalnya. Ya ke Biak harusnya. Ya ke Biak gitu ya, ke Papua gitu ya. Dari SSA ke Papua, terus dari Papua langsung away Padang dengan rentang waktu 10 hari 3 pertandingan sih nggak masuk akal ya untuk fisik dan stamina pemain. Van Gassel ada komentarnya nggak Mi? Keputusan dia menggantikan LJ tadi apa karena memang waktu pertandingan mepet dia makan rotasi atau memang apa gitu? Kalau secara garis besar yang dia sampaikan adalah ya dia kayaknya aku merasa dia sudah mulai percaya ke para pemainnya. Kalau dilihat di beberapa pertandingan terakhir, pada podcast kita. di beberapa pertandingan terakhir rotasinya tuh sudah maksimum. Maksimum dalam arti Siapapun juga diganti. iya, slot pemain itu kan di tiap pertandingan 5, slotnya 5 dan pertandingan lawan Bali itu mengganti 5 pemain, lawan Bia kemarin mengganti 5 pemain. Jadi aku sempat baca salah satu komentar menarik banget, Gasel perlu lebih lebih fleksibel soal manajemen pemain, manajemen manusia. Bahwa mungkin ada kejenuhan, mungkin memang perlu dirotasi dan nggak salah juga. Kemarin akhirnya menggantikan Haljeta itu ya menurutku keputusan yang ya tidak salah dan aku sih secara pribadi berharap mungkin malah selanjutnya di pertandingan lawan Semen Padang ya udah Haljeta dipinggirkan dulu, kayak tiba-tiba Raka dipinggirkan diganti oleh Rio, siapa tahu di pertandingan berikutnya Haljeta digantikan oleh Corve kan juga kemungkinannya terbuka, apalagi lawan Semen Padang Z Valenti dikonfirmasi akan absen, jadi masih ada sisa slot satu pemain asing. Apakah itu akan memasukkan Doni di tengah jadi tandemnya Rahmatso atau justru memainkan secara bersamaan Haljeta dan Corve? Kemungkinan itu ya 50-50. Kalau Pak Nanto memprediksi lawan Padang nanti LZ apakah akan dirotasi atau masih tetap akan bertahan ya Pak? Kemungkinan besar masih bertahan, Pak. Kecuali kalau Valente main di situ. Ya, jadi kan sebenarnya kan begini. Maksudnya kalau gini, saat winning team ini sudah terbentuk ya, dan kemarin kalau winning ya pasti menghasilkan kemenangan kan. Iya. Dan kemarin meraih 3 poin.
otomatis kan sebenarnya mereka itu secara apa ya? Secara normalnya mereka itu sangat wajar untuk dipertahankan Iya. di pertandingan berikutnya gitu loh. Nah, winning timnya kemarin ini sebenarnya kan pada positioningnya saat Korbe itu masuk, Iya, betul. ya kan? Sebelum Korbe masuk, posisi kan masih sangat rentan, meskipun unggul 2-1, 2-1. ya toh. Tapi kan waktu itu kemudian bisa sangat mungkin dibalas lagi sama Biak sangat mungkin gitu, sehingga terpaksa Aljeta kan dikorbankan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kemarin winning timnya itu ada di posisinya si Aljeta. Corvi, Oke. kemudian di sayap kan kiri itu ada si Andirvan, Iya. kemudian di belakangnya Yusaku, terus di situ Rio di kanan, kemudian yang lain-lain tetap ada Valente juga. Sebenarnya tim itu Corve itu layak untuk jadi starter. Hmm. Nah, yang jadi masalah ini kan Valente absen, ya kan? Valente absen tanpa misalnya Valente ini punya atribut yang kita lihat sekarang ya, misalnya dia sosok aja lah, biasa-biasa aja lah, kualitasnya biasa-biasa aja ya. Tapi dia pemain penting di situ, dia absen. Kemudian kita harus mengganti si Aljeta. Iya. Berarti kan perubahannya ini sangat drastis. Iya, betul. Ini sangat drastis dan Gastel itu adalah pelatih yang tidak suka perubahan yang radikal. Iya. Dia mengubah itu sedikit gitu kan. Nah, jadi kalau dia mengubah komposisi seperti kata Tak Fahmi tadi, Van Gastel bilang bahwa tidak akan mudah bagi dia untuk mengganti posisi. seorang pemain, betul. Iya kan. Dia pasti pikir betul-betul. Karena apa? Dia anggap bahwa tim ini sudah bisa memainkan sistem yang dia inginkan. Iya. Kalau diganti satu pemain berarti harus ada penyesuaian terhadap satu pemain ini kepada sistem yang Iya, ada ini. Betul. Itu pasti bermasalah. Iya. Apalagi nanti dua pemain yang diganti. Iya, hitungannya 2, betul. Dua pemain, ya kan? Pasti ya, yang pasti jelas Valente. Bisa nanti yang masuk si Doni Wamedam atau Savio Seva. Iya. Kemudian dipaksakan si Aljeta nggak main dengan memasukkan Corvi. Iya. Corvi memang sudah menyatu dalam sistem, tapi dia selama ini kan plottingnya bukan di striker, Iya, di wing. di wing. Beda kalau misalnya dia plottingnya di striker terus, nggak masalah gitu kan. Tapi nanti di babak kedua, kemungkinan besar Aljeta kalau nggak cetak gol, Digantikan lagi. pasti akan diganti. Iya. Pasti akan diganti Corve, dan untuk pertandingan berikutnya menghadapi Jepara, si Valente sudah kembali. Yang lain nggak ada perubahan, nggak ada cedera. Baru mungkin Corve itu akan Aljeta itu akan hilang dari starting line. Iya. Itu mungkin Pak. Oke, sebelum kita membahas PSM melawan Semen Padang, saya mau tanya sama Pak Mimi. Sebenarnya sebagus apa kemarin ini? Rumput dari Maguwo, hujan Bagus terus tapi banget. nggak banjir ya? Nih aku harus ini ya, clarify. Iya. Kemarin tuh pertama kali aku ke Maguwo. Oh iya. Iya, aku pertama kali ke Maguwo, masuk ke dalam. Salah mlebur aku. Enggak, Lewatnya ngendi? lewat masih di mana? Pintunya. Pintu masuknya kamu salah nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Ya sempet muter dikit ke area Ya. tribun medianya, tapi aman karena diarahin sama. Ya iki Fahmi iki Steward. dolane ya jarang ning Maguwo. Iya, saya Dene dolane iki ning kono ngendi jenenge Gamping kok. Ya saya jarang sama gue, dan kemana akhirnya masuk dan emang bagus banget infrastruktur, dan ya karena memang stadion Internasional. berskala internasional ya, Maguwarjo International Stadium kan. Meskipun di tengah kampung ya. Iya, tapi fasilitas infrastruktur semuanya memadai, semuanya oke, lapangan solid, bahkan mungkin 15-20 menit sebelum pertandingan. Jadi para pemain sudah selesai latihan, terus mereka balik ke apa namanya? Ruang ganti. Ya, ke ruang ganti. Itu lapangan masih dilakukan pemeliharaan lagi. Ada kayak apa sih? Garpu-garpu di gini-gini. Enggak pakai Apa?
motor. Untuk meratakan Iya. itu. Itu- Itu kan rumputnya ada yang kecabut-cabut Nah, itu. betul. 15 atau 20 menit sebelum pertandingan maintenance masih dilakukan. Terus Disiram. ya pokoknya bagus sih. Aku ngelihat atmosfernya oke. Terus ternyata jarak dari tribun ke lapangan Deket. tuh deket sekali. Kalau di SSA kan lumayan jauh tuh. Ya Jadi karena kan ada single band-nya itu. iya, kita teriak-teriak. Kalau di SSA mungkin nggak akan langsung terdengar, Dan tapi kursinya apa ya, Mi? bagus single seat. Di SSA single seat juga loh, Mi. Lebih- Bukan single lebih seat itu, ke- dingklik itu. Lebih ke all rounded seat sih, mau duduk dimanapun bebas kalau di SSA. Tapi ya Iku- Magua oke punya ternyata. Angel bedake nek lungguh ning kono, lungguh ning nggon lungguhan bokong apa ning nggon lungguhan sikil. Iya betul. Magua oke banget. Kapasitas berapa sih sekarang? Kapasitas 25.000. 25. Iya, aku ngebayangin kalau full house itu atmosfernya akan gila sih. Karena sejauh ini kan PSS di situ belum full kan. Ya pernah full house. Nggak, tapi maksudnya untuk musim ini 14.000 kalau nggak salah ya. Ya. Maksimum lawan Persipura itu ya. Ya kalau ngomongin stadion bagus, terus walaupun hujan lapangan masih tetap oke. Lumayan deras sih hujannya kemarin. Aku nggak tahu kalau yang di Terus field banget itu. karena Tapi aku nggak kelihatan lagi genangan. nggak Memang ada. nggak ada. Nggak ada. Jadi lapangannya masih rata, rata, heeh. Masih pas itu masih enak. Nah, aku kan sambil nonton di depan juga streaming kan di video. Kelihatan deras banget memang, tapi ya aliran bola masih cukup lancar dan ya masih smooth aja. Ya, Itulah kenapa Razi pengen 10 per banget 10 sebenarnya lah. main di SSA ya PSIM. Maguwo. Di Maguwo. Saya juga pengen PSIM main di Maguwo. Iya. Asik gitu Iya. kan. Dan kelihatan kemarin mainnya enjoy mereka. Iya, dan cerah banget. Oke, kita tutup ya pembahasan Biak melawan PSIM. Sekarang kita akan ke laga PSIM Jogja dijamu oleh Semen Padang. Waktu istirahat cuman kira-kira 4 hari ya, 3 hari. 3 hari. Sudah dijamu lagi dan yang diuntungkan adalah Semen Padang. Karena lawan Bayangkara kalau nggak salah bulan Februari kan. Iya. Mereka main Kalah tanggal 4-0. 24 Februari kalah 4-0 Iya. dari Bayangkara. Artinya Semen Padang punya waktu seminggu lebih untuk Ya istirahat persiapan lebih lawan lama PSIM. itu. Oke, Pak Nanta gimana Pak? Laga besok Pak lawan Semen Padang. Ya ini masalahnya cuma satu, di kebugaran pemain aja. Iya. Fitness levelnya betul. Ya jadi masalah tambahannya kan begini, turunan masalah ya. Turunan masalah dari PSIM itu kan karena skuadnya itu kan kecil, nggak skuad yang dalam gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada 1 atau 2 pemain yang kebugarannya ini turun, kalau skuadnya tebal kan masih bisa substitusi gitu kan. Nah ini kan skuadnya begitu ramping kan, ya mungkin nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Van Gastel. Mungkin Van Gastel akan meliburkan 2 hari mungkin. Jadi mungkin latihannya mungkin ya juga hanya latihan ringan saja kan. Ini kondisinya enggak, kalau dari sisi seorang atlet ya, ini kondisinya enggak masuk akal gitu kan. Iya. Karena pertandingan sangat pendek dan PSIM ini kan harus terbang ke Padang ya. Sekarang penerbangan ke Padang itu kan nggak bisa 1 jam lebih kan. Belum lagi delay-delaynya, belum lagi harus transitnya gitu kan. Syukur-syukur nggak transit kan. Iya. Kalau dari Jogja kan langsung banyak. bisa betul. Ya. Tapi kan kita nggak bisa memilih waktu penerbangan sesuai hati kita, Tommy. Karena kan itu sudah terjadwal dan hanya beberapa maskapai aja yang melayani itu kan mungkin. Kemudian juga nanti setelah takedown di sana gitu kan, touchdown di sana, mereka juga harus memaintain lagi kondisi fisiknya. Dan pertandingan kemarin kan cukup menguras energi karena bermain di lapangan yang basah Iya. dan hujan yang deras. Cukup malam juga. Ya kan. Nah, ini kan sangat menguras energi kan, sangat menguras energi. Jadi kita berharap bukan masalah terhindar dari faktor cederaan ya, tapi yang lain itu kan misalnya kayak pemain ini sakit, demam, flu, pilek. Iya, possible itu bisa Ya betul. kan, itu kan lebih mengganggu juga, Iya. karena badan mereka kan pasti akan lemas, gitu kan.
Kalau cedera karena ankle dan sebagainya, badan sehat. Cuma kan kaki nggak bisa berlari. Nah kalau sakit, orang sakit demam itu kakinya sehat, nggak sakit, tapi kan dia nggak bisa bangun. Iya, saya aja ngelindur kalau demam. Nah, Betul. iya tuh. Kan repot. Jadi eh ya kita berharap mungkin Van Gastel dan tim fisiknya sudah paham ya. Jadi mungkin PSM nanti ini belum latihan ya Mi ya? Udah, Pak. Sudah latihan 2 hari ya? Sudah, iya. Kayaknya setelah laga lawan Biak, Hari ini ya, mereka baru cuma ada. break sehari. Besok. Oh besok. Besok berangkat ke Besok habis sahur. Hah? Aku barusan konfirmasi. Primatnya kapan? Primatnya sore. Oh berarti habis sahur ya? Berarti Iya, direct ya? direct flight kayaknya. Ya nggak masalah kalau Jadi habis air kemungkinan sisan gawe. sampai Padang 2 itu jam penerbangan. Selasa siang. Selasa siang, terus mereka mungkin Istirahat. preskon dan official training, terus Hamin 1 pertandingan. Mungkin official trainingnya di skip juga bisa itu. Bisa karena nggak wajib Nggak juga. wajib juga. Yang penting kan ada preskon aja Iya. kan. Dan itu mungkin ya dan Van Gastel kan sering kan men-skip Official training. bahkan di kandang sendiri mereka jarang latihan Iya, dulu di nggak sana. nggak pernah di SSA, betul. Nah ya karena terlalu jauh kan. Menurut Gastel kan terlalu jauh itu kan. Betul, iya. Dan apalagi di Padang kan. Iya. Ya kalau saya jadi Gastel itu saya skip latihannya. Iya. Udahlah. Besok aja langsung main. Kan Sudah jarak Iya. pede kok ya. Amsterdam London gitu. Iya. Kalau masalah fisik ini berat ya. Beratnya begini. Kita mau menerapkan strategi apapun kalau kondisi kebugaran pemain ini cuma separuh gitu Iya. ya nggak sulit, ya Betul. agak sulit Iya. juga. Ya sementara PSM ini kan memainkan permainan dengan intensitas yang cukup tinggi, butuh power dan endurance pemain, stamina pemain yang cukup kuat juga gitu. Ketahanan pemainnya ini harus cukup kuat dengan gaya seperti itu. Dan ya kita berharap besok semoga saja biasanya kalau tim-tim yang fisiknya ini bermasalah mereka itu akan fight itu di 30 atau 40 menit pertama kan. Ya itu aja di maintenance gitu kan. Dari 40 menit ini apakah mereka bisa mencuri gol atau mencetak gol gitu kan. Setelah itu tinggal mengatur stamina aja. Nah, itu aja sebenarnya. Tapi kalau kebobolan duluan repot lagi. Iya, dan kalau ngelihat karakteristiknya Semen Padang kayak di putaran pertama memang mereka selalu kencang di 10 menit pertama untuk ngeburu gol. Kayak nah apakah besok mainnya di Padang di Haji Agus Salim itu jadi advantage sendiri buat Semen Padang karena mereka punya waktu istirahat lebih lama karena jeda pertandingannya tidak semepet atau seintens PSIM. Kayak tadi yang saya bilang 10 hari 3 pertandingan, sementara Semen Padang terakhir lawan Bayangkara 4-0 tanggal berapa Mas? 24 ya? 24 Februari. Nah, 24. Februari. Sementara PSM 27. Secara jarak ya keuntungan banget buat Semen Padang. Kemarin Gastel yang menarik sempat bilang gini, saya tidak tahu apa yang terjadi di liga ini, maksudnya penyelenggara kompetisi ya, jadwalnya sangat inkonsisten, sangat tidak konsisten. Kadang jedanya 10 hari, kadang 9 hari, lalu tiba-tiba jadi 3 hari. Ini rasanya seperti Boxing Day di PL. Bener. Ya nggak wajar aja 10 hari mainkan 3 pertandingan, kick off-nya setengah 9 malam, bahkan besok lawan Semen Padang jam 9 malam. Ya maksudnya para pemain fisiknya emang harus bener-bener fit dan optimal 100%. Sementara kemarin laga terakhir aja hujan deras, terus aku nggak tahu persiapan atau recovery-nya apakah sudah cukup oke. Rabu udah main lagi nih, ya semoga nggak cedera, semoga nggak ada yang tadi faktor ya demam atau flu dan segala macamnya. Selain Z Valentine absen ada nggak yang masuk angin atau apa gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Sejauh ini aman semua, terkonfirmasi aman, cuma Z yang akan absen. Dan Semen Padang tanpa ini ya Bokari Diarra ya namanya. Babakar Diarra. Kartu merah. Kartu dia. merah. Kartu merah. Iya betul. Tapi beberapa pemain Semen Padang sekarang ya ada yang baru kan ya. Siapa sih Jago tuh Bang Jago. Jamie Giraldo kalau nggak salah. Tapi nama di punggungnya Jago. Terus mantan strikernya
Borneo FC, Douglas Costa ya. Itu juga di Semen Padang. Terus mantan PSM. siapa? Buatan. Kasim Botan, betul, Kasim Botan. Dan Terus kasih botan tuh main terus loh. iya di Semen Padang Tapi reguler. kalah terus. Iya, betul. Ya Nah, itulah tapi kenapa dia dibuang. Ya kan? oh, arahnya ke situ. Iya. Iya, tapi betul dia reguler di Semen Padang. Terus mantan strikernya Persebaya juga ya, Pak, Diego Mauricio. Ya. Itu juga di Semen Padang. Maksudnya ini nama-nama striker yang di klub sebelumnya cukup oke, tapi memang jarang dapat kesempatan bermain. Tapi Kalau ketika Diego Marusia ya nggak begitu oke. Nah, gitu tapi ketika sebenarnya. dilepas ke tim Semen Padang, terus mereka dapat kesempatan bermain, oh ternyata kualitasnya Ya, nggak memang oke-oke segitu. banget Ini gitu. ada ini nih pemain PSS. Siko Simanjuntak. Siapa itu? Bukan. Dia namanya Samuel Simanjuntak. Samuel Christiansen. Kan sebelumnya di PSM. Ya enggak yo. Samuel toh? Bukan. Oh iya Samuel. Iya, Simanjuntak, Samuel iya. Christiansen Simanjuntak kan kalau nggak salah musim lalu ya Mm-mm. di PSM. Back ya. Iya. Ya salah satu permasalahan itu sih sekali lagi jeda istirahat yang singkat ini pun dikeluhkan ya pelatih dan pemain. Aku sempat kontak-kontakan sama Yusaku juga, yaitu jarak pertandingannya terlalu singkat, terus main malam tuh emang secara pribadi dia nggak terlalu nyaman karena jarak untuk dia menunggu ke pertandingan tuh terlalu lama. Apalagi ya sekarang kick off-nya jadi lebih malam. Biasanya kick off reguler jam 7, sekarang setengah 9, jam 9 tuh penyesuaian baru. Walaupun dia nggak berpuasa ya. Iya. Apakah Pak Anto melihat nanti PSM akan melakukan rotasi nih Pak di laga lawan Semen Padang nanti? Ya paling Valente aja. Cuma di posisi Valente. Ya. Siapa menurut Pak Anto yang paling tepat untuk mengisi posisi Valente? Kalau saya melihatnya Savio dulu. Tidak Seva. Pamerdam. Valente mungkin nanti di babak kedua. Tapi kalau misalnya Van Gastel ini pengen buru-buru meraih poin ya di sana, ya Warmerdam dimainkan dulu. Tapi kita lihat Savio itu kan, Seva itu masuk lawan Bali United itu juga main cukup bagus kan. Iya. Dan tapi memang dia endurance-nya ini nggak sampai 90 menit. Betul itu Ya kan? setuju. Kualitasnya memang belum seperti Zela. Cuma Doni sekali lagi kan dia juga baru sembuh dari cedera kan. Baru 2 match. Ya, dan Van Gastel itu sangat berhati-hati untuk memasang pemain. Kemarin aja dia memasukkan si Warmerdam ini di menit-menit akhir kan. 90+1. Ya, Iya. saya sih pengennya si Warmerdam main gitu kan. Tapi kan kondisi fisik sama apa namanya kebugarannya Warmerdam ini kan juga masih bermasalah. Karena dia cederanya cukup lama. Itu saja sebenarnya. Kalau yang lain saya pikir enggak lah. Termasuk Aljeta kemungkinan besar juga akan tetap dimainkan. Kecuali dalam Abioso. Abioso kemungkinan besar juga Akan. dia tetap akan. Kalau Abioso dengan Andi Irfan, ini Abioso ini sudah dikasih kesempatan hampir 3 pertandingan main starter terus. Iya, beruntun. Ya kan? Dan kondisinya ternyata enggak mulai menaik, tambah menurun kan. Iya. Dan kemungkinan besar Abioso bisa juga digantikan Andi Irfan gitu kan. Karena di Irfan 2 pertandingan terakhir bagus. Bagus terus gitu kan. Nah, tapi kan kemarin kita kita lihat lagi kayak kasusnya Arda Alvareza di PSS Sleman kan. Ada di pertandingan lawan Persipura itu cetak gol. Ya toh? Kemarin kan kita berharap Arda juga main starter. Tapi tetap yang dimainkan Vigo kan. Meskipun Vigo ini nggak cetak gol gitu kan. Jadi saya pikir kemungkinan besar si siapa Abioso Tetap starter. tetap starter. Aljeta tetap starter. Kecuali Aljeta karena kemarin diganti kemudian ngamuk gitu kan. Attitude-nya gitu Ya kan, ngamuk gitu loh. Kan bisa saja. Bisa, tapi enggak. Tapi Aljeta itu kemungkinan juga disorot oleh Van Gastel. Karena lama nggak nyetak gol. Bukan masalah lama, attitude-nya di lapangan. Oh, Dia sering marah-marah dan menyalah-nyalahkan pemain teman-temannya gitu iya kan. kali itu ya. Sementara dia dikasih bola aja beberapa kali nggak Iya, bagus. Gitu. Bola kaki, bola daerah, Ya mental kan? semua. Jadi mungkin itu juga yang dilihat sama Van Gastel. Karena Van Gastel itu juga pelatih yang begitu detail ya. Iya. Maksudnya orang ini orang detail gitu kan. Dia kelihatannya aja selengean gitu kan. Kan
slangnya nek jumpa pes wingi karo siapa sama si itu ya guyon Oh gitu. itu kelucu itu. Jadi Iya, kan jadi kan itu saya yang nanya. Konteksnya adalah saya nanya ke Z gimana tanggapannya dia soal pertandingan selanjutnya dia akan absen terus perasaannya kembali lagi ke Maguwo. Terus setelah dia jawab dia gini. Dia salah fokus. Aku kan pakai gantungan kunci ada jempol itu kan. Terus jarinya Z kan diamputasi satu. Boleh nggak itu jarimu buat aku? Dia bilang gitu. Terus aku nggak expect ternyata Gastel juga reaksinya ketawa ngakak gitu. Oh, ya mungkin karena moodnya lagi bagus terus happy gitu semuanya. Pressconnya kemarin cukup panjang karena gini. Kalau matchnya lagi kalah atau imbang aja moodnya tuh beda, suasana hati nggak enak. Kadang ditanya satu pertanyaan aja jawabannya singkat atau udah cukup. Nah kemarin tuh lumayan panjang tuh. Jadi oh ya benar saya mau ngomong itu lupa tuh. Iya sih Valente. Jari telunjuknya dia diamputasi kan. Iya, yang sebelah kanan. Iya betul. Kenapa? Ya nggak tahu kan Ini kecelakaan dulu. apa motong. Dia kan suka masak. Terus Kepotong. accident Beladegan. bukan beladegan dong. Iya gitu. Belah tebu dia. Oh iya. Oh. Oke, kalau pernah nanya nggak nih sebenarnya Donny Wamerdam tuh udah sebugar apa sih sekarang? Kalau Tingkat kebugaran itu untuk dia main sebagai starter atau main 45 menit mungkin. Kalau aku ngobrol terakhir sama Doni, dia sudah sangat fit. Sudah sangat fit, hanya masalahnya adalah mengembalikan match fitnessnya dia. Match fitnessnya kan dia terakhir main tuh Mei kan, main reguler ya. Mei 2025 berarti itu sudah 8 atau 9 bulan lalu. Terus baru dapat kesempatan bermain 2 pertandingan itu pun dua-duanya dari bangku cadangan. Tapi kalau dari kondisi fisik dan dari kebugaran sudah sangat bugar, masalahnya itu satu mengembalikan match fitness, dua menghilangkan trauma pasca cedera. Cuma dua hal itu. Dia ngomong trauma gitu. Ya, ya tidak secara eksplisit tapi dari tim dokter. Dari tim dokter mengatakan dia perlu proses untuk menghilangkan fase trauma pasca cedera, tapi kalau dari sisi Doninya saya hanya perlu mengembalikan match fitnessnya saya karena sudah berbulan-bulan saya tidak bermain secara reguler gitu. Hanya itu. Nah, apakah dua variabel ini jadi pertimbangan Van Gastel kenapa Doni belum dikasih kesempatan bermain dari menit pertama? Kalau dari Doninya dia bilang dia pengen starter karena itu jadi momentum buat dia untuk membuktikan diri. Saya perlu menunjukkan kualitas saya karena waktu saya di sini tidak banyak. Kontrak saya hanya sampai akhir musim. Saya tidak tahu apakah nanti akan diperpanjang atau ada komunikasi lebih lanjut, tapi yang jelas saya menunggu kesempatan untuk bermain dari awal. Dia bilang kayak gitu. Termasuk Yop tuh juga ternyata dikontraknya sampai akhir musim doang. Nah, nggak tahu apakah manajemen dalam hal ini sudah mulai ada perbincangan dengan beberapa pemain yang kontraknya selesai akhir musim untuk diperpanjang lagi atau belum, karena mungkin merasa oh kita belum bisa memperpanjang atau belum ada komunikasi ke arah itu. Itu diserah banget bro, terlalu haus. Minum. Jangan Wah, apa air? Jangan. Apa, apa air kelapa? Apa kopi? Saya terserah. Hah? Kopi? Kopi Ya intinya itu dari manajemen mungkin juga belum terlalu buru-buru mau memperpanjang kontrak karena mungkin belum merasa yakin dengan performa dan kualitas para pemain. Yop misalnya dibilang buruk enggak, tapi dibilang solid banget menurutku lebih ke belum nyetel. Belum nyetel dengan sistemnya Van Gastel. Beberapa kali ya dia secara reguler ya dia dimainkan terus 3 pertandingan ini secara beruntun, tidak digantikan atau tidak disubstitusi, tapi aku merasa dia belum 100% nyetel dengan Franco, dengan Yusaku, cara dia main ya kayak perlu waktu lebih aja gitu untuk benar-benar bisa nyaman di posisi back gitu. Ya. Oke. Ngomongin soal Yop menarik nih Pak. Kemarin kita bilang Yop itu cukup bagus lah. Itu kan saat melawan Persik ya Pak ya. Tapi setelah melawan Bali dengan 3 gol dan melawan Biak main 2 gol, gimana Pak plan soal Yop Pak? Ya gini, pemain yang datang di penghujung kompetisi kan sebenarnya. Dan dia kan juga didatangkan karena kebutuhan yang Krisis. karena krisis pertahanan kan. Iya. Jadi kita harus maklum kalau dia nggak sementereng Franco Ramos gitu kan.
atau Yusaku atau siapa, tapi yang jelas kan eh, keberadaan dia eh, membuat PSIM ini juga bisa dikatakan kalau kalahnya pun juga nggak sering gitu kan. Iya, 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 betul. Ya kan, kalahnya itu nggak sering. Dan kalau PSIM ini seri itu kan memang PSIM ini salah satu tim pengumpul seri terbanyak kan. Iya, Belum 9. kalah ya. Kalahnya cuma 5. Sementara Semenjak Yop main. Yop masuk Belum. kalah ya. 2 imbang, 1 menang. Masa nggak lawan Persebaya Enggak, Yop belum main, Pak. belum main ya? Yop itu debut lawan Kediri. Lawan Kediri. Oh iya. Dan ya bisa dikatakan kan dia belum terkalahkan. Betul. Masih Ya kalau unbeaten. meskipun golnya banyak ya, Iya. tapi kan kita PSM juga bisa cetak gol. Ya, banyak juga Iya. yang dimasukin. Nah yang tadi jadi pertanyaan begini kan, kalau nggak ada Yop, yang di situ yang dipasang Teddy kan. Iya. Kira-kira sekarang teman-teman penonton gitu, netizen gitu kan, kalau di situ dipasang si Teddy gitu, Iya. apakah PSIM bisa bertahan seperti ini gitu kan? Enggak jaminan. Nggak jaminan, bisa jadi golnya tambah banyak, Iya. ya kan? Kalau kemarin dengan Bali United kebobolan 3 gol, bisa jadi malah 4 gol kan, jadi nggak jadi seri. Iya. Kemarin dengan PSBS mungkin Kebobol 2 kemarin. udah mencetak 4 gol, kebobolan 4. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau dari statistik sih cukup oke ya. Iya, iya, iya. Jadi 166 umpan sukses dari 127 kali. Kalau performa individunya iya, saya tidak maksudnya nggak ada perdebatan soal itu. Cuma belum nyetel secara sistem aja sih. Kapan dia harus maju, karena gini kayak kemarin ya Yop dan Franco tuh ganti-gantian saling ngasih instruksi satu sama lain ke Yusaku, ke Rio, karena kan mereka 4 pemain bertahan di sistemnya Van Gassel kemarin. Kurang ada koordinasi siapa yang jadi stopper, siapa yang jadi leader terutama di antara Yop dan Franco. Apalagi Franco tuh di pertandingan lawan Biak sering banget dia meninggalkan posnya untuk maju ke depan, Pak. Ya mungkin itu sih secara sistem dan secara ya secara kolektivitas aja yang belum 100% nyetel. Ya kalau masalah itu bukannya nyetel secara sistem nih, tapi secara duet saja. Ya, bisa betul. Ya, kalau sistem kan Van Gastel sistemnya sama. Yang dipahami Van Gastel dengan si Yop ini kan satu sistem. Iya sih, betul. Ya, makanya Van Gastel kan ambilnya Yop. Hmm. Dan Yop juga mau karena pelatihnya Van Gastel. Iya. Jadi sistem yang dibangun itu pasti juga sudah dia hafali saat dia belajar sepak bola di Belanda. Iya sih, duetnya berarti mungkin Ya, ya. karena betul. duetnya aja, pengertian antara Franco, Ramos dan si Yop. Yop dan juga Yusaku. Saya pikir sebenarnya tiga orang ini kan tiga figur sentral di defender kan. Iya, betul. Ya kan, kalau misalnya kayak Raka kemudian Rio itu kan kadang justru malah 3 pemain ini yang menutup Iya, lubangnya. lubang-lubang yang ditinggalkan mereka. Iya, benar. Tapi kalau dengan 3 pemain ini ya kayak kelihatan sekali saat lawan Bali United itu Yusaku itu lepas beberapa kali, tidak ada yang cover iya. gitu kan. Nah ini yang harus segera diperbaiki aja, dan saya pikir ini sudah normal ya, karena biasanya mungkin kan Ramos juga berpasangan dengan Yusaku, Iya, biasanya betul. dan Yusaku sudah paham karakternya Ramos. Nah demikian juga Ramos tahu kelemahannya Yusaku. Nah sekarang ini kan mereka dipaksa untuk bermain bersama. Iya, di tengah-tengahnya ada Yop itu. Ya, dipaksa Yop dan si Mingo ini main bersama kan. Nah ya kalau saya lihat ini tinggal tunggu waktu saja. Iya. Nah yang menjadi hal yang harusnya kan yang bisa menutup kedua celah ini kan satu gelandang bertahan, Iya. yang berikutnya kiper kan sebenarnya. Tapi beberapa kali kan justru malah kipernya juga lost control Iya. ini kan. Tanpa menghilangkan atau mendiskreditkan save-nya Cahya kemarin, tapi dia long ball-nya banyak slip loh kemarin. Cara dia nendang ya mungkin karena hujan atau licin, tapi tendangnya banyak yang slip, banyak yang nggak terarah, sampai terutama ke arah fullback ya. Yusaku tuh 2-3 kali momen dia
ngasih gestur ketidakpuasan gitu loh, kayak passingmu terlalu tinggi atau terlalu berbahaya karena ada marking dari pemain lawan gitu. Itu terjadi beberapa kali, termasuk di laga sebelumnya lawan Bali yang sampai tim receiver kena mistar. Kemarin kalau nggak salah PSBS juga dapat mistar dari Sandro menit 23. Ya kurang lebih prosesnya sama karena build up-nya Cahya tidak optimal. Dia slip nendangnya. Kalau saya bukan masalah itu juga. Terus gimana? Kalau saya masalahnya satu, kedisian mateng itu. Ya kan? Ya Dia jadi masih muda itu, 22. enggak, ini kelemahan pemain-pemain Indonesia kan seperti itu ya. Nah. Jadi lulus dari akademi, Iya. jeprot gitu kan. Masuk klub profesional, kontraknya tinggi, tapi kualitasnya tanda tanya. Hmm. Itu banyak seperti itu. Jadi masalah passing, masalah Belum selesai ya. belum selesai. Itu pemain timnas loh. Iya dia. Makanya kan lawan Jepang itu kan selesai kan. Karena di Jepang itu kan kualifikasi kan Yusaku aja nggak pernah lo main di J-League. Enggak, itu Yusaku kelasnya kalau di Jepang Universitas mungkin- itu. Iya, Universitas. level 4 itu. Iya, itu nggak pernah loh dia main di J-League itu. Baik Iya. J1, J2, J3. Iya. Malah si gelandangnya Bali itu, Oh, Yasida. Yasida itu malah bekas pemain timnas itu. TP Yasida. Iya, dan dia kata Yusaku kan bener omongan Yusaku. Kita kan tanya kan, waktu saya tanya kemungkinan dia akan bersinar nggak di sukses nggak main di Bali United. Yusaku bilang enggak, karena konsepnya beda, karena rekan-rekannya ini loh. Nah, Iya. itu jadi kalau ya itulah. Di Jepang sistemnya udah selesai, mereka udah tinggal main aja kasarannya kalau udah tembus di J-League. Iya, kalau itu kayak misalnya pemain-pemain lokal kita ya, makanya kan nggak pernah kita bisa nembus Iya. ke Jepang. Sekaliber Justin Hubner, sekaliber siapa Randy VAR, Walsh, iya betul. itu aja nggak masuk line up kan. Iya, benar. Pratama Arhan apalagi gitu kan. Apalagi Stefano Lillipali itu kan bukan masalah karena apa. Memang kualitasnya memang sudah tinggi dan secara basic mereka itu sudah selesai. Iya. Bahwa itu sebenarnya nggak boleh terjadi dalam sepak bola profesional. Kalau sepak bola fan football, rapopo. Iya, miss kick gitu ya. Ya, dan sepak bola profesional mereka kan cari duit dari sepak bola. Iya. Harusnya itu pekerjaan dia. Dan kalau pekerjaan dia kan harus benar-benar press klar Iya. kalau kata wartawannya. Iya. Kamu jadi wartawan kan karena pekerjaanmu wartawan nulis berita itu kan kamu lebih hebat dibanding yang misalnya cuma nulis di Facebook gitu kan. Iya. Ya kan, atau cuma dia lulusan ilmu komunikasi tapi nggak pernah jadi wartawan gitu kan. Ya toh? Kan pasti lebih pinter kamu karena setiap hari itu latihan terus nulis. Karena ini mata pencarianmu kan nulis Tommy. Betul, iya. Ya sekarang kayak mereka latihan masa perjalanan mereka itu kan apa? Sepak bola kan. Tapi hal-hal basic aja mereka masih luput. Ya, harusnya udah selesai. Ya, Harusnya betul. udah selesai. Ya, aku kadang agak deg-degan itu sih. Cahya ketika dikasih bola back pass dari back itu distribusinya dia oke, dia masih scanning dulu. Bagus. Tapi ketika dia mengambil decision, entah itu passingnya pendek atau long ball ke depan, ada aja miss kick. Misalnya dari 5 kali percobaan 2 di antaranya miss kick atau 1 di antaranya miss kick, itu kan situasi yang berbahaya, apalagi kalau menghadapi winger atau pemain depan yang punya kecepatan. Dan kalau di Liga Indonesia, kalau di sepak bola Indonesia kan kita sering ya, Wi. Jadi sebenarnya itu pelatih itu sudah pelatih yang pintar ya. Sudah berharap nanti itu plannya gini. Tapi iya. pemain di lapangan itu kan ngeyel. Improve ya. Ngeyel. Karena kebiasaan dia seperti itu. Nah, ternyata saat ngeyel kok ya gol gitu kan. Akhirnya pelatih kan nggak berani ngomong. Oh iya. Tapi di Eropa, contoh kayak Mourinho gitu kan. Meskipun timnya dia menang, dia tetap marah-marah pada pemainnya. Ya kalau nggak menjalankan. Karena ya itu sekali kamu bisa seperti itu gol. Tapi dalam pertandingan berikutnya nggak mungkin itu akan terjadi lagi. Iya. Justru nanti akan merugikan tim itu kan. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Ya kayak kita sering main bola kayak fan football gitu kan. Kita yang main dengan sistem seperti ini ada pemain yang mainnya individual gitu kan. Sekali syuting dari tengah lapangan gol gitu kan. Ya kita nggak berani ngomong apa-apa Tommy. Ya. Udah gol kok. Tapi berikutnya dia melakukan itu lagi kan nggak juga. Nggak gol juga.
betul. Nah ini yang sering terjadi. Jadi memang ada banyak faktor lah yang harus diperbaiki gitu. Dan sebenarnya makanya kalau ada yang bilang ini saya bukan alergi kritik ya. Cuma ada yang bilang namanya pemain kan itu kan ada kalanya bagus, ada kalanya jelek. Iya, itu manusiawi. Tapi kan lihat seperti apa kadarnya gitu loh. Iya. Kalau kesalahan seperti itu ya itu kesalahan yang sangat mendasar Iya, kok. kesalahan yang fundamental tuh itu bukan underperform, itu pilihan soalnya. Kecuali waktu itu karena dia ditekan, Iya. di pressing berlebihan, ya kan? Dan dia posisi nggak ditekan, kemudian dia harus passing melambung kok, Iya, itu kesalahan fundamental. ya toh. Dan ini kan harus apa ya? Ya kalau dia pemain fun football ora apa-apa. Dia kan pemain profesional digaji itu. Ya Iya. berhak dong. Kita apa? Kita yang menonton itu dan saat kita menonton itu kadang kita juga bayar. Iya, Apalagi penonton di stadion kan bayar. iya. Gitu. Kita juga berhak toh. Kalau misalnya yang kita tonton ini kok mainnya nggak bagus, nggak sesuai ekspektasi kita, kemudian kita mengkritik, wajar. Nah, kita wis bondo loh, Betul. gitu loh, ya toh. Itu sebenarnya itu yang harus diperhatikan. Itu penyakit dari awal saya liputan sepak bola tahun 2001 nih. 2000 lah. Itu sudah terjadi seperti itu. Saya kagetin jungking itu. Kalau saya kalau saya juga kadang nonton Liga Indonesia gitu kan, memang kayak kelihatan memang kalau saya sih pendapatnya itu kalau banyak pemain lokal tuh sering menyusahkan diri sendiri gitu. Iya. Kayak yang ini kayak saya mantau Abioso emang secara skill bagus ya, secara Ya pemain tapi bagus. kadang dia Ah, kelewatan, Kadang-kadang kelebihan gitu. ada dua yang akan melakukan pressing, arah masuk di belakang, dia tuh nggak milih masing arah masuk tapi lebih milih mengecek loh, ingin melewati dua pemain. Oh Dribbling. iya, iya betul. Walaupun berhasil Tapi kan apa sih? dari 10 percobaan berapa sih yang Iya, berhasil? Kan gaya Eropa kan main Iya. pendek, passing kolektif itu Iya. yang tidak Terlalu show off ya. Nah, seperti itu kadang-kadang Ya ini karena ikutan. kebiasaan nih, karena waktu dia di SSB dan di klub-klub sebelumnya mungkin dia itu nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah ditegur. Jadi merasa bahwa hal seperti itu benar. Gitu. Nggak, Tapi Kak. sebenarnya kan nggak. Oke. Apa kadang ini Ya, ya? kayak banyak yang kritik Gomez apa back kirinya Sleman Gomez Kevin dia- Gomez. Kevin Gomez kan ini seperti itu. Nah, Ngain itu nggak simple loh, banyak pengen melewati nggak, aku kadang mikir apa beberapa pemain tuh kadang mereka pengen dapat clap atau applause ya. Karena ketika Ya iya, kadang ya juga seperti itu. iya, ketika mereka dapat ngelewatin pemain dengan cara yang atraktif, ngeluarin skillnya kan penonton tepuk tangan tuh. Apa itu Oh. sesuatu yang mereka cari gitu? Nggak usah di pemain itu, di tim kita yang fun football itu, si pemain siapa Dharma itu. Oh iya. Itu juggling diunggahke balik seneni no. Ngawur ngapain kamu harus seperti Iya. itu ya loh. Main-main biasa aja. Ini itu kan menghina lawan. Iya, Nggak baik gitu. Saya pernah lihat tuh Dennis Wise itu menasehati tim- Dennis Wise. tim muda apa Jarum Soccer lu ada yang di Inggris itu ada tuh. Ada pemain Indonesia itu ngelewatin pemain itu dari saya tuh. Kamu jangan Iya. seperti itu karena bisa hancur kalau mereka emosi. Iya. Kamu bisa ngambil kaki kan. Iya, betul. Betul, Itu betul. kan cuma menghina. Iya, menghina namanya. Dan nggak Nggak respect istilahnya. Ya kayak Neymar yang akhirnya Rainbow Rainbow Flick kalau nggak salah udah Ya. di kartu, kalau ngelakuin itu di kartu kuning kan sekarang. Ya sama, itu kan disrespect ke lawan juga. Yang ngapain seperti itu? Di depan kita kan ada ya, mau Darmo kan kadang seperti itu. Iya ada lu. Disebut lagi. Timnya fan footballnya Radar itu ya kok skillnya oke jane itu, tapi skillnya dewi. Iya. Kadang sering dimarahi sama Mas Gepeng tuh, main gitu. Ya, tidak kolektif ya. Iya, karena Mas Gepeng meskipun cedera lutut tapi kan dia main bekas pemain juga tuh. Dia paham. Oh no. Ya gitu loh Mine. Iya. Itu banyak terjadi sekarang dan masih ada gitu. Dan emosi ya, termasuk emosi. Ya, emosional Termasuk betul. saya lihat tuh dulu apa Rocky. Rocky Putirai. Bukan. Rocky siapa? Hoki Caraka Hoki kan 1 bulan Caraka. lalu berantem juga Dia masih muda banget itu. Iya betul. di Jarum Soccer. Oke, Pak Manoto, Semen Padang siapa nih Pak yang harus diantisipasi nih, Pak? Banyak itu. Apalagi pemain-pemain yang baru. Tapi tidak gitu perform kayaknya pemain barunya. Awalnya perform. Awalnya itu perform, tapi lama-lama kesini saya Saat nggak ngalahkan tahu gitu. Persita ya, kayaknya cukup menjanjikan itu. Ya saat main lawan Bali United 2-2 itu loh. Iya.
kan mereka sempat unggul duluan gitu. 3-3 itu, Pak. Tiga sama ya, 3-3. tiga ya kan sempat unggul duluan kemudian disusul gitu loh. Nah saya pikir itu apa ya namanya hal yang cukup menggembirakan, tapi ternyata kesini kok ya podo wae gitu loh. Ya problemnya kan begini, jadi tim ini kan sebenarnya bukan bermasalah pada pemainnya nih kalau saya nonton. Pelatihnya. Pelatihnya. Dian Antonik. FC. Ya, dari yang pertama kemudian ganti ini kan saya juga heran kenapa kok pengurusnya kan cukup vokal kan. Iya, Andre Ya, Rosiadi. tapi dalam pemilihan pelatih kok malah keblusuk gitu. Ya toh. Lu bener loh. Pelatih itu ya penting. Ini ya mohon maaf ya. Apapun itu ya kan kualitas pemelatih itu ada grade A, grade B, grade C gitu Iya. kan. Ya itu aja lah yang dilihat gitu kan. Konsepnya seperti apa saat dia mau melatih itu kan ada interview seperti apa, terus kemudian dari bekas-bekas pemain yang dia latih itu seperti apa gitu. Saya kok heran kenapa nggak ambil Rahmat Darmawan sekalian gitu dulu itu kalau memang pengen pelatih lokal kan. Gitu. Terus kemudian ya ini percuma saja karena timnya ini sudah berat kan sebenarnya. Iya, Ini sekarang sudah sangat jadi berat. juru kunci kan. Karena Iya. Persis Solo kemarin menang lawan Kediri. Iya dan ya akhirnya nanti ya kita nggak boleh lupa bahwasanya sepak bola itu permainan kolektif, tidak hanya mengandalkan 1-2 pemain gitu kan. Nah, ya kalau pemainnya ini bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah dibangun lama gitu. Tapi ini kan semuanya dibongkar. Pemain asing bawaannya pelatih lama Almeida itu kan dibuang semua. Iya. Ya kan. Kemudian sekarang masuk pemain baru. Yang dari secara kualitas itu sebenarnya oke, secara individual ya. Tapi kan yang namanya sepak bola tidak hanya cukup pemain individual yang bagus saja, tapi kolektivitas tim. Kalau kita lihat kualitas pemain head to head antar pemain ya dari PSIM dengan Semen Padang itu kan sebenarnya kualitasnya itu kan bagus PSIM Iya. yang dulu ya, tapi kok mereka kok sekarang juga seperti ini gitu ya karena pemilihan pemain aja gitu. Terus kemudian bagaimana sih meramu pemain ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah PSIM ini kan mengandalkan kolektivitas. Maria Mihail itu kan juga cukup senior pelatihnya. Dia bisa melihat kok bahwasanya PSIM ini sudah kolektivitasnya sudah oke, sudah terbentuk gitu. Meskipun secara agresivitas ini belum sekelasnya Persija. Kalau Persija itu sudah kolektivitasnya tinggi, kualitas pemain individunya bagus, agresivitas lagi, agresif itu Nah, contoh misalnya sekarang mereka ambil Kasim Botan, padahal Kasim Botan di sini nggak pernah main. Sekarang dijadikan pilihan pertama. Ya sudah itu. Pemain asingnya bagus tapi tanpa didukung pemain lokal juga sama aja. Karena betul. Meskipun pemain lokalnya cuma 4 ya. Cuma 4, tapi kan apapun itu juga bukan genep-genep tok. Iya. Betul. Ya. Nah, coba kita lihat di PSIM. Pemain lokalnya ini kan menonjol. Iya. Meskipun kualitas individunya juga nggak seheboh kayak misalnya harus ada Rizky Ridho gitu kan nggak ada sekelas Rizky Ridho di PSIM. Hernando gitu ya. Tapi kan mereka punya apa ya namanya punya kemauan untuk menuruti aturan pelatih. Iya gitu. betul. Jadi ya cukup kalau dari satu persatu pemainnya bagus Pak. Rata-rata itu pemain mahal semua ini. Betul. Padang. Iya, Semen Padang. Froese itu ya. Iya, Gian Gonzalez Froese ini kan lumayan sebenarnya 1 gol 10 tembakan. Pedro Matos sih Padang ya. Pedro Matos pindah Persebaya. Dilepas ke Persebaya. Ini pemainnya baru-baru semua, Pak. Ya kan? Ya. Jadi yang dihadapi nanti itu berbeda pemain yang dihadapi di putaran pertama loh. Iya. Ini sudah beda. Nah, kemarin Hugo siapa namanya? Yang main di Persis itu yang cetak gol pertama Bruno kemarin. Gomez. Hah? Bruno Gomez. Itu sebenarnya striker. Itu gayanya kayak Tokantin loh itu. Itu
setipe dengan Tokantin malah dilepas loh. Padahal dulu waktu Semen Padang ini apa ya namanya lepas dari degradasi, pemain ini kontribusinya cukup bagus loh, malah dilepas. Sekarang di Persis perform loh dia, Iya. cetak 1 gol loh. Ini pemain yang lahir karena dia dilahirkan untuk jadi striker ya ini boy. Ini kayak Tokantin ini. Jadi kalau pingin goal getter murni yang bola sesulit apapun sekali sentuh bisa masuk dan dia posisinya di mana tahu-tahu ada dapat bola kemudian dia syuting gol ya ini. Iya, kemarin lawan Persik Kediri posisinya bagus banget itu emang. Iya. Saya nonton itu. Dan ini ya ini mengingat ya belum sekelas Christian Gonzalez ya. Oh, tapi iya. mendekati. Itu born to be itu. Nah, kalau ini tipikalnya Tokantin. Wis, dia Iya. jarang bergerak, jarang kelihatan. Tapi tahu-tahu cetak gol. Anu. Itu. Gonzales ya betul. Jadi kalau misalnya besok PSS ini pengen ambil yang setipe dengan Tokantin ya, ambil ini. Iya, tapi kalau dia main di sistemnya Van Gastel nggak jalan. Iya. Nggak jalan dia. Nah kalau Van Gastel mau cari striker ya yang tipenya itu, nanti tipikalnya strikernya kayak yang dimiliki Van Gastel itu ya kayak siapa ya namanya Adilson yang sekarang main di Adiaksa. Saya belum lihat tuh penampilannya. Dulu PSIM juga. Belum tahu. Nah, dia cukup bagus. Duetnya Haljeta malah. Tapi saya juga heran kenapa kok yang diambil Haljeta bukan Adilson gitu kan. Terus mungkin ada lagi banyak siapa ya? Flavio Silva Persebaya dulu. Mungkin juga oke itu. Tapi itu sayap semua sih. Iya. Ya kalau striker memang agak sulit sekarang. Gitu. Jadi ya banyak yang pemain bagus di sini ini banyak dan banyak sebulan Liga India loh. Iya, betul. Iya, sebenarnya dan di Liga India ini bukan pemain yang ngecek-ngecek. Mereka cukup perform, tapi itu ya perform saat lawan Bali United itu. Itu saya pikir itu nanti ke depannya itu main itu minimal seri lah. Mayoritas ambil poin semua, tapi ternyata kok naik turun. Waktu Gitu. udah bagus-bagus main di Liga India, kenapa pindah ke Liga Indonesia Pak ya? Gini, karena Liga India waktu itu kan telat diputar. Iya. Oh. Karena operator liga itu nggak bisa mendapatkan sponsor. Iya, jadi di delay dulu. Ditunda. Kick-off-nya, betul. Jadi tim-tim ini kan banyak yang mundurkan diri, termasuk City Group, Iya. Manchester City yang mendanai Mumbai atau apa itu kan. Itu kan akhirnya mundur karena tidak ada kepastian dari Liga, betul. liga. Nah, kita berharap City Group ini melirik satu tim di Indonesia. Saya berharapnya PSIM karena ya tapi City Group itu kan syaratnya banyak loh. Iya. Banyak sekali City Group. Jadi tim ini harus punya visi seperti ini, nggak boleh seperti ini banyak Nggak banget punya gitu. training ground mungkin. Yang enggak kalau Nggak training harus. ground dibangunin. Kalau Oh gitu. dia kan nanti invest ke sini. Invest ya. Ya kalau invest 100 juta kan kita bisa bangun training ground. 100 miliar itu. 100 juta itu mobil nggak cukup ya. Mas? Tak kira nih pemain Liga India tuh banyak pindah Indonesia gara-gara sering nonton makan makanan tuh. Oh iya. Kok jorok sih katanya pindah semua. Ya, tapi kualitas Liga India Nonton secara makanan. secara salary tinggi mereka. Nesta pernah main Vidal aja kan pernah di India kan. Punjab. Dia aku tanya apa perbedaan paling signifikan gitu. Secara gaya permainan tidak terlalu jauh berbeda, tapi lapangan di India rata bagus semua. Oh iya. Fasilitasnya bagus. Bagus Dia itu semua bagus. lapangannya dia bilang. Ya fasilitas olahraganya bagus di India, tapi kalau yang namanya jalan, pasar ya Itu beda hal, iya. lain lagi. Dan Iya, kita kalau makan di India itu jangan makan pinggir jalan, pasti masuk angin dan bisa masuk rumah sakit. Tak kira ada sapinya lapangannya. Nggak ada, sapi di sana malah dewa loh. Di Ah, iya. piungan, Bo. Apalagi Mi yang ini Mi highlight yang bisa diulik nih. Udah ya, PSIM pokoknya berangkat besok hari Selasa, H-1 pertandingan, Rabu main jam 9. Aku nggak tahu kenapa jam 9. Kemarin Rasi nggak ngomong nih. Enggak, Pak. Malah nggak ada sesi latihan terbuka sejak
lawan apa ya terakhir tuh? Bali. Heeh. Sebelum lawan Bali. Sebelum lawan Bali udah nggak dilatih terbuka karena jaraknya juga terlalu singkat ya. Ya pokoknya aku kejar latihan terbuka setelah dari Tapi Padang sering di ini. sini tuh Razi. Razi itu kalau saya konfirmasi ke MO, jadi dia di Jogja itu biasanya hamin satu pertandingan sampai pertandingan. Setelah itu dia balik Jakarta. Dia di Jogja tinggal di ada apartemen atau Apart apa? kayaknya. Apartemen ada. Apart. Nah, terus kalau di Jakarta ngapain nih? Nonton pertandingan aja, nonton Persija, nonton Persita, gitu-gitu. Ya nggak pemainnya butuh duit tapi. Kan bisa Peleter ditransferin dulu. aja. Enggak, kayaknya Razi Pinjol sih. update nontonin hampir semua pertandingan ya karena salah satunya mungkin buat scouting ya. Yes, Scouting untuk musim depan ya. Jadi gini Pak, ini yang menarik ya. Ya. Mayoritas pemain-pemain asingnya Padang. Padang itu usianya kepala 3. Iya. Ya, usianya kepala 3. Jadi ada beberapa pemain ini kayak misalnya Angelo Meneses. Ya, Angelo Meneses. Ini usianya 33 tahun. Maicon. Terus Douglas itu ya. ya banyak sekali terus ini Maicon 29. oh rata-rata mungkin dari 11 kan. Iya. Souka ini usianya di atas 3. Hanya kipernya Arthur. Ini 27 Arthurnya tahun. Arthur PSS bukan sih? Bukan ya? Arthur Augusto itu. Oh, gitu. Kalau Arthurnya Persik. Alan Jose itu. Oh, Alan kok Arthur. Alan Jose Malut. Kemudian Jaime Andreas Giraldo Ocampo atau Jago. Ya itu yang saya bilang, Jaime Giraldo. Ya, Jago. ini 28 tahun, pemain belakang. Gitu. Terus yang lain kayak Bobakar Diarra udah pensiun. Apa namanya? Kartu merah. Kartu merah ya. Kazaki pemain Jepang, ini usianya 31 tahun. Terus kemudian Guillermo asal Spanyol, Oh, iya, usianya 33 tahun. Ya toh. Terus Diego Mauricio yang dari Persebaya, ini usianya berapa Mi? 35 tahun. Iya. Gila kan. Freuse umurnya 31 tahun. Jadi kemudian Bobakar Diarra pun juga usianya 30 tahun. M. Souza ini juga Maicon ya. Maicon Souza ini 30 tahun. Gitu. Ini mayoritas pemain-pemain yang sudah kepala 3. Iya. Sehingga ya agak sulit bagi mereka untuk mempertahankan endurance ya. Iya, betul. Nah, ini yang sebenarnya yang bertolak belakang dengan pemain-pemain dari PSM. Sekarang Franco Ramos usianya 28. berapa? 28. Yusaku 28. Bisa pula 8. Yop 25. 25. Doni 24. Rahmatso 21. Yang kepala 3 cuma mungkin Z dan Vidal. sama Vidal ya. Nermin 29. Iya, Corve 28. 28. Jadi masih dalam batasan ini loh. Pak Kaso sendiri umurnya juga senior juga ini Al Wakaso. Hasan Wakaso ya. Ya, umurnya 34 tahun. Iya. Dejan nonton nih. Dejan Antonik tuh udah 60-an mungkin. Oh. Ini saya juga nggak tahu ya, apakah ini nggak diperhitungkan juga gitu loh. Iya. Mereka itu cuma apakah talent scoutingnya ini hanya melihat pada rekaman rekaman pemain ini. Kalau rekaman pemain pasti yang direkam itu ya saat pemain ini main bagus. Iya. Saat mereka melakukan blunder atau mereka kena kartu atau mereka ngamuk, itu nggak ada gitu loh. Nah inilah yang menjadi perbedaan. Nah, ya. Jadi makanya kita rekrutannya Van Gastel kan kita nggak pernah tahu ini mainnya seperti apa kan. Iya. Tapi Van Gastel itu tahu. Saya pernah lihat ini main ini. Nah itu. Nah Razi itu mungkin lihat langsung. Valente dia sering lihat langsung. Kemudian si Vidal dia sering lihat langsung. Aljeta dia sering lihat. Corve apalagi dua musim kan. Iya. Dia lihat Corve. Gitu. Terus kemudian siapa? Ratmasov. Satu musim dia lihat Ratmasov. Dia jatuh cinta sama Ratmasov. Kemudian Yusaku sebelum ini kan mainnya di Nusantara FC itu. Iya. Diambil ke PSIM. Jadi saya pikir ya scoutingnya PSIM dengan scoutingnya Semen Padang ini jauh berbeda. Razi ini meskipun dia bekas pemain bola, meskipun sekarang badannya juga agak sedikit kurus ya. Itu pemain bola loh, kiper dia. Oh. Dia kiper dulu. Dia pernah ikut SSB, meskipun dia orang kaya tapi tetap ikut SSB.
Jadi dia paham sepak bola, dasar sepak bola dia tahu. Iya. Ya. Sementara mungkin talent scoutingnya Semen Padang. Semen Padang, perekrutnya ini kan orangnya punya passion di sepak bola, punya uang, tapi kan dia bukan orang sepak bola, jadi nggak tahu. Nah ini yang beda mungkin. Kapusan brosur bisa aja. Bisa saja, Iya. ya kan? Kapusan Nek sekarang bukan kapusan brosur, kapusan YouTube, Iya, dari Iya. video-video dari highlight. video-video highlight itu kan. Nah, kapusan YouTube, jadi banyak yang seperti itu loh. Kayak Liverpool beli Karius itu. Loris Karius. Iya, inget-inget. Oke, kemarin ada yang bener nggak ini? Kita jersey ya nih. Yang laga lawan Biak Oh ya ya? Pak ya. Ya. Jersey away. Sisi karena ini menang pertama dan kemenangan penting. Ada dua Ayo, yang Mi. benar. Ya. Ini dua yang benar. Jawab 4-2 untuk Ada PSIM. dua Ini kandidat. ya jersinya, teman-teman. Nih, Sudah ada tanda tangan dari Yusaku Yusaku Yamadera. Yamadera. Ini baru loh, masih ada anunya, Masih ada masih ada name tag-nya itu. yang kosong. asli kita. Ya. Tapi ukuran XL ya. Ya. Om. Saatnya ambil 3 poin. PSBS 2 4 PSIM at Sinjang Cinde Abrit. Susah banget namanya ya. Hmm. At Sinjang Cinde Abrit. 4 hari yang lalu. Ini bener ya, nggak diedit, Nggak ada edit ya. tidak setelah pertandingan. Karena ada yang komen setelah pertandingan, curang mas. Dan yang edit itu di komen lah sama teman-teman netizen tuh. Oh iya, Ganti, iyalah. Mas gitu. Iya, nggak boleh. Satu lagi Mi, kasih Hah, dapat juga. Muk. Iya. Karena ini menang. Iya. Ini Muk ini. Ini yang tadi yang untuk Sinjang jersey ya. ini dapat jersey ya. Anu yang tumbler. Tumbler. Tumbler, Kayak PSIM. sini, kayak sini. Ya. Bawa sini. Wih, di plastik ya. Baru ini baru. Baru. Tumbler ya. Ini. Bacain aja Mi. Nih Bacain. pemenang kedua ya, karena cuma 2 jadi kita kasih dua-duanya. Ya. Ya. Yang kedua selamat juga untuk at Part of Nugros pakai T. Part of Nugros PSBS 2 4 PSIM. Selamat Selamat, dapat tumbler. Oke, kita kasih 2 dia saat ini ya, 1 tumbler, Satu jersey. Oke, itu. Untuk Pak Nanto prediksi Pak. Seri. Seri. Ya. Saya kalau nebak seri PSIM menang. Saya kemarin nebak apa ya? Nebak seri ya lawan Biak. Kamu nggak berani nebak menang kamu. Nah, saya seri 2-1 aja. lah, Mas. Seri. Kalau seri kan berarti meskipun seri itu ya lumayan lah. Yang penting kemarin udah menang gitu. Iya. Menangnya di away lagi kemarin hitungannya kan. Iya tetap gue walaupun Iya. rasa kandang. Oke. Kira berapa Mi? Menang sih 1-0. Lapangan Padang bagus nggak sih? Bagus. Haji Agus Salim Oke. bagus. Oh itu juga Lapangannya oke. yang ngelola sama kayak yang punya SSA katanya. Iya itu. Masa iya? Benar. Jauh banget. Sampai sana Mi, benar. Sampai Sumsel kalau nggak salah ini kok orang. Jauh ini. banget Iya. sampai Sumatera Barat. Iya, benar. Bagus berarti. Saya 2-1 aja deh. Karena sering kegolan nih PSIM nih. Nggak, tapi- menang 2-1 menang. Nggak, tapi ini intermezzo sedikit. 5 pertandingan terakhir Semen Padang cuma nyetak 3 gol. PSIM 5 pertandingan terakhir nyetak 10 gol. Tapi Produktivitas kebobolannya juga tinggi. 3-1. Nggak apa-apa. Ya, saya 1-0 aja udah. Ya jadi kalau banyak orang yang ngomong permainannya PSIM membosankan, loh, buktinya mereka cetak 10 gol loh. Iya. Ya, meskipun kebobolannya juga banyak gitu. Dan mereka main seri 0-0 itu kelihatannya jarang ya, Mi. Cuma sama Persis sama siapa itu ya? PSM Makassar. PSM Makassar ya? Ya, cuma 2 itu. Cuma 2 aja loh yang seri 0-0 loh. Sisanya ya betul. Jadi setiap pertandingan PSIM nyaris itu pasti ada gol. Apakah golnya itu kegolan apa yang ngegol gitu. Iya. Intinya gitu. Itu ada pandit siapa yang kalau ngomong lu kebobolan 3 gol tapi lu nyetak 5 gol tetap menang siapa? Ya tetap menang. Ya Justin lah. Hah? Coach Coach Justin. Oh, Coach Justin. Oh, Iya. 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 Ya benar memang. Lu kemasukan 3 tapi masukin 5 you still win the game. Iya. Sering itu lewat ini beranda. Ya memang harus seperti itu, Pak. Dan itu sepak bola menghibur ya karena banyak golnya. Iya, betul. Makanya orang Amerika itu nggak suka lihat sepak bola. Ya, Karena golnya golnya dikit. Sukanya basket mereka, betul. Nah, basket karena skornya banyak. Sama American football. Nah, sama baseball. Iya. Ya, hoki karena skornya gede-gede gitu. Gitu. Ayo dah. Oke. Udah Oke 2 ya. jam ini. Oke ya, jangan lupa teman-teman untuk selalu saksikan podcast kita, tetap komen, share, subscribe, untuk like juga ya untuk kemajuan
podcast kita. Dan selamat menjalankan puasa bagi teman-teman yang masih Tebak skor menjalankan. juga silakan. Oh ya, tebak skor, jangan lupa tebak skor. Hadiahnya apa nih Pak? Hadiahnya nanti Mau kaji ya? jersey lagi. Jersey. Waduh. Jersey lagi. Gak apa-apa, habisin. Nanti ulaan lagi. Ya. Gokil. Gak apa-apa, kan hampir mau lebaran ini. Ya, Oh, iya. habisin. Jersey lagi teman-teman. Ditebak ya. Lawan Semen Padang ya. Just. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.